kasih Bapak. Kiranya berkati pemikiran hati anak-anak ini agar dapat menangkap pembelajaran ini ya Bapak. Begitu juga dengan hamba ya Bapak, sebentar lagi akan memberitakan firman-Mu ya Bapak, dan menunjukkan kiranya berkati firman-Mu ini menjadi pelita bagi hidup kami ya Bapak. Bapak, begitu juga pembelajaran ini ya Bapak, yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak, kami adalah manusia-manusia berdosa. Kiranya Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar tidak terhalang berkat kasih kamu yang memberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Baik, anak-anak sekalian, renungan singkat pada hari ini terambil dari kitab kita. Bagi yang nggak bawa kitab boleh ditengok HP-nya. Oke. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Sudah? Belum, Miss. Kalau sudah katakan amin. Amin. Dibacakan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didiklah seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Oke, di situ dikatakan sebab dari Tuhan Yesus telah kita memperoleh segala sesuatunya, mau kekayaan, hikmat, kebijaksanaan. Kalau kita meminta, berdoa, dan tidak lupa dengan Dia, minta-minta yang pasti diberikan ya. Baik, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus pada hari
di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Oke, terima kasih. Di situ dikatakan ini ayat firman Tuhan tentang orang yang menolak diskriminasi. Ketika mengakui beriman kepada Tuhan, kita Yesus Kristus, kita tidak boleh bersikap memandang terhadap orang sehingga menutup atau mengurangi kemuliaan Tuhan kita yang mulia. Berarti di sini dijelaskan ketika kita menerima Yesus dalam hati kita, berarti kita tidak bisa memandang orang dengan remeh, sehingga itu mengurangi kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita diajarkan itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong satu sama lain, jangan menganggap remeh. Baik, oke, lanjut. Di sini dijelaskan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, terutama ras, gender, juga etnis. Diskriminasi yang seringkali itu disebabkan berkaitan pada 4 hal, yaitu stereotip, prasangka, diskriminasi, dan stigma. Ya, oke, dibuka bukunya. Di situ ada dijelaskan pengertian stereotip. Ya, coba dulu dibaca Gloria. Satu paragraf saja ya, Dek. Satu stereotip adalah pembuatan kesimpulan sederhana tentang kelompok orang berdasarkan ras, etnis, usia, gender, orientasi seksual, atau karakteristik apapun, apabila diberdasarkan kepada individu atau kelompoknya atau termasuk pemberi sifatnya dalam hal itu. Oke, makasih ya, Dek. Stereotip itu adalah pembuatan kesimpulan sederhana tentang sekelompok orang berdasarkan ras, etnis, usia, gender, dan orientasi seksual dan karakteristik maupun apapun. Jadi di situ dijelaskan stereotip itu mengambil kesimpulan, berpikir. Jadi dia nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, sudah mengambil kesimpulan kepada seseorang. Itulah stereotip. Oke, yang kedua ada prasangka. Coba dibacakan Fiona Rita. Pengertiannya saja ya, Dek. Prasangka merujuk pada keyakinan, pikiran, perasaan, dan sikap dan diri seseorang terhadap kelompok. Disebut prasangka karena memang tidak dibentuk berdasarkan moral pribadi, melainkan karena dugaan semata-mata. Iya, itu juga sama dengan stereotip, menduga-duga, langsung berpikir negatif, ya. Diskriminasi tadi yang ketiga udah dijelaskan. Diskriminasi adalah membeda-bedakan seseorang atau ras, suku, dan itu juga menganggap remeh orang lain. Stigma, coba dibacakan John Cena. Stigma. Stigma diartikan sebagai prasangka yang dikenakan kepada mereka yang memiliki karakteristik khusus dari etnis yang tergolong minoritas atau dari karakteristik kesehatan termasuk kesehatan mental. Oke, di sini juga dikatakan stigma. Stigma kita, ya. Stigma kita itu tolonglah diubah. Seperti bangsa Tionghoa, ya. Nah, itu juga etnis, oke? Jadi kalau stigma kita bahwa orang Tionghoa itu menguasai Indonesia, jangan. Karena mereka juga membantu Indonesia, ya, dalam ekonomi, dalam
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Oke,